Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andriati Dialestari dari UPBJJ Samarinda dengan NIM 858479657. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang RPP saya, yaitu tentang fotosintesis. Simak ya. Modul ajar kurikulum Merdeka Deep Learning. Nama Sekolah SD Negeri 0101 Balikpapan Utara. Nama penyusun Andriati Dialestari dengan NIM 858479657. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS. Fase B kelas 4 semester ganjil. Tentang fotosintesis. Di sini alokasi waktunya 5 kali pertemuan. Tahun pelajaran 2025-2026. Identifikasi kesiapan peserta didik. 1. Pengetahuan alam. Peserta didik telah mengenal beberapa nama tumbuhan yang sering mereka temui di lingkungan sekitar. Pohon mangga, pohon jambu, dan pohon rambutan. Mereka mungkin mengetahui ciri fisik sederhana seperti bagian-bagian tumbuhan, namun mereka belum memahami hubungan fungsional antara bagian tumbuhan serta mendalam. Minat. Peserta didik memiliki minat yang sangat tinggi terhadap dunia tumbuhan. Mereka cenderung antusias saat mengamati bagaimana tumbuhan bisa hidup dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap keunikan tumbuhan yang belum pernah mereka lihat secara detail. Latar belakang peserta didik berasal dari lingkungan keluarga dengan tingkat paparan yang beragam terhadap tumbuhan. Beberapa sering melihat tumbuhan, sementara yang lain lebih banyak mengenal tumbuhan melalui media digital atau buku. Kebutuhan belajar visual. Peserta didik difasilitasi dengan kartu gambar bagian tumbuhan, video tumbuhan, melakukan fotosintesis dan proses, dan poster klasifikasi tumbuhan berdasarkan bagiannya. Auditori, penjelasan mendalam dari guru, diskusi kelompok tentang fungsi bagian tumbuhan, serta mendengarkan rekaman proses fotosintesis. Kinestetik, peserta didik terlibat dalam simulasi proses fotosintesis dan melakukan observasi langsung terhadap tumbuhan di lingkungan sekolah untuk mencatat ciri tumbuhan yang bisa fotosintesis. C. Karakteristik materi pelajaran. 1. Jenis pengetahuan yang akan dicapai. Konseptual. 2. Prosedural. Ketiga, relevansi dengan kehidupan nyata peserta didik. Keempat, tingkat kesulitan. Kelima, struktur materi. Dan keenam, integrasi nilai dan karakter. D. Dimensi profil lulusan. 1. Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, kewarganegaraan. Ketiga, penalaran kritis. Keempat, kreativitas. Kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Dan kedelapan, komunikasi. Desain pembelajaran. A. Capaian pembelajaran. Pada akhirnya, murid memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Pemahaman tentang IPAS. 2. Keterampilan proses. Peserta didik mampu menerapkan keterampilan proses sebagai berikut. Mengamati, mempertanyakan dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses, menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, mengomunikasikan hasil. B. Lintas disiplin ilmu. Seni budaya dan prakarya SBDP. Matematika, bahasa Indonesia. C. Tujuan pembelajaran. Pertemuan 1 dan 2, 4 JP. Pertemuan 3 dan 4, 4 JP. Pertemuan kelima, 2 JP. D. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Mampu mengamati dan mencatat ciri-ciri tumbuhan serta kondisi lingkungan yang mendukung proses fotosintesis secara sistematis. Mampu menjelaskan pengertian fotosintesis beserta bahan dan hasil fotosintesis dengan benar. Mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis melalui hasil percobaan sederhana. Mampu menganalisis hubungan antara cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil dalam proses
proses fotosintesis. Kelima, mampu menjelaskan manfaat fotosintesis bagi tumbuhan, manusia, hewan, dan lingkungan sekitar. Keenam, mampu mengomunikasikan hasil pengamatan dan hasil diskusi tentang fotosintesis secara lisan maupun tulisan dengan runtut dan jelas. Topik pembelajaran kontekstual. F. Rahasia tumbuhan hijau, bagaimana tumbuhan membuat makanannya sendiri. F. Kerangka pembelajaran, praktik pedagogik. Model pembelajarannya inquiry-based learning atau pembelajaran berbasis inquiry dan case-based learning, pembelajaran berbasis kasus. Pendekatannya deep learning atau mindful meaning, joyful learning. Mindful learning, peserta didik diajak melakukan pengamatan secara sadar dan teliti terhadap tumbuhan di lingkungan sekitar. Learning learning, peserta didik membangun pemahaman bahwa fotosintesis sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Joyful learning, pembelajaran dilakukan melalui kegiatan eksperimen sederhana. Metode pembelajarannya observasi struktur, eksperimen sederhana, diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi hasil pengamatan, dan pembuatan poster. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten, peserta didik diberikan berbagai sumber belajar sesuai tingkat pemahaman. Diferensiasi proses cahaya matahari terhadap tanaman, mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis. Diferensiasi produk, peserta didik menyajikan hasil pembelajaran dalam bentuk yang beragam sesuai kemampuan dan kreativitasnya. Kemitraan pembelajaran, lingkungan sekolah. Memanfaatkan taman sekolah, halaman kelas, dan kebun sekolah, lingkungan luar sekolah atau masyarakat. Peserta didik melakukan pengamatan tumbuhan di lingkungan rumah bersama orang tua. Mitra digital, pemanfaatan video edukasi, ensiklopedia digital, simulasi proses fotosintesis, dan aplikasi pembelajaran interaktif. Lingkungan belajar, ruang fisik, pengaturan ruang kelas yang mendukung diskusi kelompok, kegiatan eksperimen. Ruang virtual, pemanfaatan media digital kelas untuk membagikan hasil pengamatan dokumentasi foto tumbuhan. Budaya belajar, membangun suasana belajar yang aman, nyaman, dan aktif. Pemanfaatan digital, menggunakan video animasi interaktif untuk menjelaskan proses fotosintesis secara visual dan menarik. Manfaatkan presentasi digital untuk menunjukkan hubungan antar cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan proses pembentukan makanan pada tumbuhan. Menggunakan platform kuis interaktif untuk menguji pemahaman peserta didik tentang bahan, proses, dan hasil fotosintesis. Pemanfaatan kamera atau gawai sederhana untuk mendokumentasikan hasil pengamatan tumbuhan selama kegiatan investigasi. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi. Pertemuan pertama, 2JP 70 menit. Topiknya mengenal fotosintesis dan kebutuhan tumbuhan. Kegiatan pendahuluan selama 10 menit. Berisi salam dan doa, persepsi atau meaningful. Guru bertanya, menurut kalian, mengapa ada tanaman yang tumbuh subur dan ada yang layu? Pertanyaan pemantik, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan jika mereka tidak pergi mencari makan seperti manusia dan hewan? Tujuan pembelajaran, guru menyampaikan bahwa hari ini peserta didik akan belajar mengenal proses fotosintesis. Kegiatan inti selama 50 menit. Yaitu eksplorasi konsep mindful, permainan, cari kebutuhan tumbuhan atau joyful, dan kinestetik. Diskusi terbimbing, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses dan produk. Kegiatan penutup selama 10 menit. Refleksi, rangkuman, tindak lanjut, dan penutup. Pertemuan kedua 2JP 70 menit. Topik proses fotosintesis, kegiatan pendahuluannya 10 menit. Berisi salam dan doa, review, persepsi meaning, pertanyaan pemantik. Kegiatan inti selama 50 menit. Yaitu eksplorasi proses mindful. Peserta didik mengamati diagram proses fotosintesis dan mencatat urutan prosesnya, yaitu CO2 dan H2O diproses melalui cahaya matahari dan klorofil menghasilkan glukosa dan oksigen. Menyusun diagram fotosintesis, kinestetik, mengomunikasikan pengetahuan, pembelajaran diferensiasi, yaitu konten dan proses.
Kegiatan penutup selama 10 menit, refleksi, rangkuman, tindak lanjut, penutup. Pertemuan ketiga 2JP 70 menit, topiknya faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Kegiatan pendahuluan 10 menit, salam dan doa, persepsi meaning, pertanyaan pemantik, kegiatan inti 50 menit. Diskusi kasus, permainan atau faktor fotosintesis joyful, eksperimen sederhana, pembelajaran diferensiasi, proses dan produk. Kegiatan penutup 10 menit, refleksi, rangkuman, tindak lanjut, penutup. Pertemuan 4, 2JP 70 menit, topiknya manfaat fotosintesis bagi kehidupan. Kegiatan pendahuluan 10 menit, salam dan doa, persepsi meaningful, pertanyaan pemantik. Kegiatan intinya 50 menit, yaitu studi investigasi, klarifikasi manfaat, diskusi hubungan, pembelajaran berdiferensiasi, konten dan proses. Kegiatan penutup 10 menit, refleksi, rangkuman, tindak lanjut, penutup. Pertemuan kelima 2JP 70 menit, topiknya sintesis dan evaluasi fotosintesis. Kegiatan pendahuluan 10 menit, salam dan doa, review. Kegiatan inti 50 menit, analisis mendalam, mengomunikasikan temuan, uji pemahaman, pembelajaran berdiferensiasi, produk dan proses. Kegiatan penutup 10 menit, refleksi akhir, apresiasi dan penutup. Asesmen pembelajaran, asesmen diagnosis. Tanya jawab, apa yang terjadi pada tumbuhan jika tidak terkena cahaya matahari? Mengapa daun tumbuhan berwarna hijau? Menurutmu, dari mana tumbuhan mendapatkan makanan? Mengapa tumbuhan perlu disiram setiap hari? Kuis singkat, guru menampilkan gambar berikut kepada peserta didik. Peserta didik diminta menyebutkan bagian tumbuhan yang berperan dalam fotosintesis, menebak fungsi cahaya matahari bagi tumbuhan, menentukan faktor yang menyebabkan tanaman layu. Asesmen formatif, yaitu tanya jawab, guru melakukan dialog mendalam selama pembelajaran, diskusi kelompok, guru mengamati, observasi dan produk. Asesmen sumatif, produk, laporan analisis fotosintesis, infografis pentingnya fotosintesis, praktek, presentasi ilmiah, simulasi proses fotosintesis, tes tertulis terdiri soal analisis tingkat tinggi atau HOTS, terdiri dari soal pilihan ganda 10 dan soal isian 5 dengan kunci jawaban dan isi kunci jawaban pilihan ganda 10, isian 5. Pedoman penilaiannya, penilaian ganda jawaban benar 1 poin, jawaban salah 0 poin, skor maksimal 10. Isian jawaban benar 2 poin, jawaban salah 0 poin, skor maksimal 10. Rubrik penilaian taksonomologi solo, prestruktural belum memahami konsep fotosintesis, unit struktural memahami satu konsep sederhana, multistruktural memahami beberapa konsep fotosintesis, relasional menghubungkan proses dan manfaat fotosintesis, extended abstrak menerapkan konsep fotosintesis dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.